Suami premanku ternyata sultan. Bab 426. Salamnya bukan dari saya, tapi dari kamu. Raka menggoda Rangga hanya ingin memastikan tingkah lelaki. Itu. Benar saja, Rangga semakin salah tingkah. Dia bahkan langsung menggaruk tengkuknya yang tak G4 tal. Bos ada-ada saja. Elaknya tersenyum grogi. Duh, wajahmu, udah kayak kepiting rebus gitu. Raka malap semakin menggoda Rangga. Udah sana berangkat. Keburu Pak Amar gak ada, lanjutnya. Rangga lekas mengangguk lalu berbalik dengan wajah penuh senyuman. Setelah cukup lama tak bertemu Kania lagi, akhirnya kini punya kesempatan untuk bisa melihatnya lagi. Kenapa senyum-senyum gitu, Mas? Tanya Alicia saat Raka kembali ke atas. Abis godain Rangga soal Kania, timpal Raka apa adanya. Kamu ingat gak, dulu Pak Amar pernah minta calon padaku untuk dijodohkan dengan Kania. Gimana kalau Mas ajukan Rangga saja? Dia baik, santun, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Mungkin dari segi materi dia tidak kaya raya, tapi kalau soal hati, aku percaya dia kaya. Karena aku yakin, gak mungkin ayah begitu mempercayai Rangga kalau Rangga gak sebaik itu, lanjut Raka menimbang. Boleh, Mas, aku dukung saja. Biar Rangga ada temannya juga. Kasian dia hidup sendiri, balas Alicia. Baiklah. Nanti kita atur makan malam dengan Pak Amar. Aku yakin Pak Amar akan mengundang kita setelah tahu kita sudah ada di kota ini, timpal Raka memantapkan hati. 2. Di hari yang masih lumayan pagi, Rangga datang ke kediaman Pak Amar. Satpam rumah tersebut pun sudah tak asing lagi dengan Rangga hingga ia langsung dipersilahkan masuk saat melewati gerbang. Terima kasih, Pak, kata Rangga sopan pada security tersebut seraya meneruskan mengendarai motornya hingga halaman rumah. Saat melihat ke arah mobil yang berjejer, senyum Rangga terukir tipis menyadari jika Pak Amar masih ada di rumah. Terlihat dari mobilnya yang masih ada. Meski mobil milik Pak Amar terdiri dari beberapa unit, tapi pebisnis sekaligus pengacara tersebut selalu menggunakan mobil yang sama setiap kali bepergian. Dengan jantung mulai berdebar, Rangga berdiri di depan pintu yang masih tertutup rapat. Dia menekan bel lalu menunggu sejenak. Tak berselang lama, pintu terbuka diiringi sosok asisten rumah tangga. Bi. Rangga menyapa sopan. Kania? Maksud saya, apa Pak Amar masih ada? Entah kenapa nama Kania tiba-tiba keluar begitu saja. Padahal kedatangan dirinya ke sana untuk bertemu Pak Amar. Rangga sendiri pun tak mengerti kenapa. Non Kania apa bapak yang dicari? Asisten rumah tangga tersebut kembali memastikan. Pak Amar, Bi. Rangga kali ini menyahut benar. Meski dalam benaknya tetap saja keinginan untuk bertemu dengan Kania itu ada. Setidaknya meski hanya melihatnya saja. Oh, Bapak, ada. Lagi sarapan? Jawab asisten rumah tangga. Bentar ya, Bibi panggilkan, lanjutnya. Rangga hanya mengangguk lalu menunggu saja. Ekor matanya sesekali menyapu ke sekeliling ruangan, berharap Kania tiba-tiba muncul lalu menyapa dirinya. Atau sebatas senyum pun tak masalah. Mas Rangga, kata bapak masuk saja. Bapak masih tanggung lagi sarapan. Asisten rumah tangga kembali lagi. Saya nunggu di sini saja, Bi, timpal Rangga tak enak. Tapi kata bapak suruh ke sana saja, ke meja makan. Balas asisten rumah tangga. Baiklah kalau begitu. Rangga mengangguk lalu mulai melangkah pelan. Ada rasa bahagia tapi juga grogi karena dipastikan Kania juga ada di sana. Benar saja, begitu sampai ruang makan, sosok yang pertama kali dilihatnya yaitu Kania. Es yang usianya belum mencapai seperempat abad itu terlihat cantik di mata Rangga meski masih dengan muka bantal dan rambut yang diikat sembarang. Tak rapi dan masih mengenakan piyama tidur.
Jantung Rangga terasa hampir lepas dari tempatnya saat melihat Kania tersenyum padanya. Rangga juga langsung tersenyum kikuk, lalu buru-buru mengalihkan tatapannya pada Pak Amar. "Pagi, Pak. Maaf ganggu," kata Rangga sopan. "Tiga. Rangga. Gak ganggu kok. Ayo sarapan bareng," sapa Pak Amar. "Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah sarapan. Saya kesini cuma mau nganterin titipan oleh-oleh dari Bos Raka," jawab Rangga apa adanya. "Pak Raka sudah datang. Kapan? Kenapa gak beliau sendiri yang anterin?" Pak Amar terlihat antusias mendengar nama Raka. "Sudah, Pak. Kema." Belum selesai Rangga melanjutkan kata-katanya, Pak Amar kembali memotong. "Duduk dulu, duduk. Ceritanya sambil duduk biar enak," titahnya. Mau kembali menolak tapi Rangga merasa tak enak. Ia akhirnya mengangguk setuju. Lalu duduk dengan kikuk di salah satu kursi makan. "Ayo, lanjut," pinta Pak Amar. "Bos Raka baru datang kemarin sore. Beliau masih capek. Maklum, bawa anak bayi juga. Jadi tidak bisa mengantar langsung," ungkap Rangga. "Oh, iya. Nantilah kalau Pak Raka sudah punya waktu luang, saya ajak makan malam bareng di sini." Lama gak ketemu beliau. Saat acara resepsi Safina juga gak datang kan, balas Pak Amar. "Iya, Pak. Silakan, ini titipannya." Rangga pun menyerahkan bungkusan yang dibawanya pada Pak Amar. "Makasih ya. Sampaikan terima kasih juga untuk Pak Raka," imbuh Pak Amar. "Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi," sambut Rangga. Ia hampir saja bangun dari duduknya saat asisten rumah tangga tiba-tiba meletakkan secangkir teh hangat di hadapan Rangga. "Setidaknya diminum dulu tehnya," kata Kania. Saat Rangga fokus bicara dengan Pak Amar tadi, diam-diam Kania meminta asisten rumah tangga yang kebetulan lewat di sisinya untuk membuatkan secangkir teh panas. Setidaknya teh tersebut bisa menunda sebentar kepulangan Rangga. "Oh, padahal gak perlu repot-repot," timpal Rangga. "Teh doang masa repot. Disuruh ikut sarapan bareng gak mau," balas Pak Amar. "Habiskan dulu tehnya ya, baru boleh pergi," lanjut Pak Amar. "Tapi saya mau siap-siap dulu. Kamu ditemani Kania saja dulu. Mama juga mau siap-siap." Bu Rania ikut bangun dari duduknya. "Kan, temenin Rangga ya. Itu tehnya belum diminum." "Iya, Ma." Kania mengangguk patuh. Untuk sejenak, suasana di meja makan berubah canggung. Kania hanya mengaduk-aduk sisa makanan di piringnya sedangkan Rangga juga masih terdiam. Menatap teh yang asapnya masih mengepul tebal. "Apa kabar?" Akhirnya kata itu keluar juga dari mulut Rangga. "Baik." Kania tersenyum tipis. 4. "Gimana sekarang?" Rangga bertanya lagi. "Apanya?" Kening Kania mengernyit tak mengerti. Itu, kondisi Mbak Kania maksudnya. Pasti sudah terapi lagi kan?" Ralat Rangga. "Iya, tapi kurang seru. Gak ada yang semangati. Jadi aku juga gak semangat terapinya," ungkap Kania. "Loh kok gitu? Harus tetap semangat dong." "Demi diri sendiri," balas Rangga. "Gak ada yang nganter. Safina masih mabok. Mual muntahin mulu," imbuh Kania. "Kenapa gak hubungi aku?" tanya Rangga. "Kenapa harus hubungi kamu?" Kania malah membalikkan pertanyaan. "Biar ada yang nemenin pas terapi." "Biar aku antar," jawab Rangga. "Gak enak kalau keseringan. Lagian pasti ganggu kerjaan kamu," timpal Kania. "Gak ganggu, kan cuma izin setengah hari aja," balas Rangga. "Gak ngerepotin. Bukan siapa-siapa juga." Kania mulai memancing. Ingin melihat apa Rangga benar-benar memiliki perasaan pada dirinya. "Apa harus jadi siapa-siapa dulu biar bisa nganterin?" tanya Rangga. "Padahal kan aku temanmu. Atau anggap sahabat." "Aku gak keberatan," lanjut Rangga.
Tak mungkin ia tiba-tiba meminta agar dianggap sebagai seorang kekasih. Tapi aku keberatan, kata Kania cepat. Gak mau sahabatan sama aku ya? Rangga tersenyum getir. Jangankan untuk jadi kekasih, ternyata untuk bersahabat dengan Kania pun tak bisa. Gak mau, soalnya. Belum selesai perkataan Kania, Pak Amar keburu muncul. Kan, Papa berangkat ya? Rangga, saya tinggal dulu. Kania mengangguk lalu mencifem punggung tangan Pak Amar. Setelah itu terdiam sambil menatap kepergian sang ayah. Kata Papa tadi boleh pulang kalau tehnya sudah habis. Itu diminum saja belum? Kania menunjuk cangkir di hadapan Rangga yang isinya masih utuh. Tadi mau diminum. Tapi panas banget, kata Rangga apa adanya. Oh, gitu, ya. Bibi yang bikin. Kania diam-diam menahan senyum. Padahal itu memang bagian dari suruhannya agar menggunakan air yang sangat panas. Sekarang sepertinya sudah mulai berkurang. Aku minum ya, kata Rangga. Lekas ia meraih gagang cangkir dan menyeruput tehnya pelan. 5. Masih panas, sedikit. Rangga meletakkan kembali cangkir itu ke atas tatakan. Ya sudah tunggu saja, sabar, imbuh Kania. Tapi saya harus bekerja. Ada bos Raka, sambut Rangga. Ini juga kan kerja. Kamu kan disuruh ke sini, timpal Kania. Iya juga sih. Rangga tersenyum canggung. Nah itu. Kalau nanti protes karena kelamaan, bilang aja terjebak macet di jalan. Gitu aja kok repot. Kania menanggapi santai. Aku harus bohong dong. Kan kenyataannya gak macet, balas Rangga. Di sini maksudnya, terjebak gak bisa pergi, kelakar Kania diakhiri tawarnya. Melihat tawa Kania, Rangga juga ikut tersenyum lebar. Senang sekali rasanya melihat wanita yang dicintainya bisa tertawa. Tawa yang selalu ingin dilihatnya setiap hari. Bahkan ia bisa saja. Rangga ikut tergelak kecil setelah kemati tawa Kania terlebih dahulu. Di saat bersamaan, Bu Rania muncul. Dia juga ikut terenyuh melihat Kania bisa tertawa lagi. Karena setelah peristiwa kecelakaan itu, tawa itu nyaris lenyap dari hidup Kania. Murung dan diam, itu yang dilakukannya setiap hari. Mama. Kania menyapa penuh senyuman. Terlihat sekali jika wajahnya begitu ceria. Mama mau ada acara. Baik-baik di rumah ya, kata Bu Rania. Kania mengangguk. Iya, Ma. Rangga, mari, saya tinggal dulu. Ngobrol-ngobrol aja dulu sama Kania. Bu Rania menatap Rangga sebelum akhirnya melangkah pergi. Beginilah setiap hari. Papa pergi, Mama pergi, aku sendiri. Gak ada kegiatan. Bosan banget sebenarnya, keluh Kania. Sabar, aku yakin, sebentar lagi Mbak Kania akan pulih dan bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Bekerja, atau apapun itu, balas Rangga. Sabar. Kania manggut-manggut. Kata yang terlalu sering didengarnya. Sepertinya aku harus segera pergi. Aku khawatir bos Raka membutuhkan bantuanku. Apalagi ini hari pertamanya di sini lagi, kata Rangga setelah melirik jam tangannya. Baiklah. Kania akhirnya mengangguk. Meski berat melepas kepergian lelaki di hadapannya, tapi dia tak bisa menahannya terlalu lama. Kania sadar, Rangga juga punya kesibukan. Aku habiskan ya. Rangga meraih cangkir dan meneguk tehnya hingga habis. Kosong. Rangga memperlihatkan cangkir yang sudah tak ada isinya. 6. Kania mengulum senyum lalu mengangguk. Pergilah. Semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi, kata Rangga. Dan kalau bisa, minta Bibi bikinkan teh panasnya di muk besar. Biar gak habis-habis, lanjutnya menahan senyum. Kania kembali mengulum senyum. Kali ini lebih terlihat. Membuat dia malu-malu dan salah tingkah. Rangga terpaku melihat paras Kania yang memerah. Rona itu membuat Kania terlihat lebih cantik dan memukau.
hingga ia sempat tersihir oleh kecantikan itu dan tak ingin beranjak. Katanya mau pergi. Rangga terkesiap dari lamunan mendengar penuturan Kania. Ia lalu mengangguk dan bangkit dari duduknya. Aku pergi. Assalamualaikum, kata Rangga. Ia berbalik, melangkah berat meninggalkan ruang makan. Rangga, seru Kania. Rangga seketika balik badan. Iya. Gak ada yang ketinggalan. Tanya Kania. Rangga menggeleng. Aku gak bawa apa-apa. Oke. Kania menyahut singkat. Membiarkan Rangga melanjutkan langkahnya. Padahal hatimu tertinggal, di sini. Kania menekan D4-nya sendiri yang masih dipenuhi debaran. Sayangnya kata-kata itu hanya bisa dikatakan di dalam hati Kania. Sementara hatiku, kamu bawa pergi, lanjut Kania bergumam. Kini, Kania menyadari perasaan itu semakin nyata. Jantungnya selalu berdetak lebih kencang saat bertemu dengan Rangga. Dia juga selalu merasakan kebahagiaan yang mendadak datang. Entah kenapa. Hatinya pun selalu menghangat setiap kali berdekatan dengan lelaki itu. Kini, setelah Rangga pergi, hati Kania kembali sepi. Senyap. Debaran di jantungnya pun perlahan normal. Yang tersisa hanya bayang-bayang lelaki itu yang memenuhi ingatan. Membuat senyumnya tiba-tiba terukir tanpa sadar. Hari pertama setelah kepindahannya, Alicia lebih banyak di rumah. Dia harus membereskan baju-baju miliknya, milik Raka juga milik Raisya. Selain itu, Alicia juga mengubah beberapa tata letak barang-barang di seluruh rumah. Agar tak jenuh dengan isi rumah yang begitu-begitu saja. Meski rumah yang menyatu dengan ruko tersebut tak luas sekali, tapi sangat cukup untuk ditempati mereka bertiga saja. Jika Alicia disibukkan dengan urusan rumah dan anak, Raka mulai disibukkan dengan pekerjaan yang ingin dikembangkannya. Makanya dia ikut berkecimpung langsung dengan para pekerjanya. Saat sore menjelang, barulah Raka naik kembali ke atas. Menghampiri Alicia yang sudah siap untuk pergi ke rumah Ricky, begitupun dengan Raisya. Bayi perempuan itu terlihat lucu dan menggemaskan dengan topi pink yang menyerupai rajut. 7. Sudah siap, sayang. Sapa Raka. Sudah, Mas. Raisya juga sudah siap ya. Kan mau ketemu abang, balas Alicia. Mas salat dulu ya. Abis salat langsung berangkat, timpal Raka. Alicia mengangguk saja. Mengambil gendongan lalu menggendong Raisya. Tak lupa ia menyiapkan barang-barang sang putri yang sekiranya perlu dibawa seperti baju ganti, baju hangat dan pampers. Hampir jam 4 sore, mereka pun berangkat. Sepanjang perjalanan, Alicia mengajak bayinya berbicara. Tentang banyak hal. Ayah sama bunda dulu tinggal di kota ini. Sekarang kamu juga akan besar di sini. Tapi bunda janji, bunda tidak akan pernah membiarkan apa yang dulu terjadi pada bunda dan ayah terjadi padamu, sayang, tutur Alicia. Tangannya menggenggam erat tangan mungil sang putri yang matanya terbuka dalam pangkuannya. Apa yang sudah kita alami dulu, cukup dijadikan pelajaran penting agar anak keturunan kita tak pernah mengalaminya, kata Raka. Iya, Mas. Semoga anak-anak kita kelak jadi anak yang saleh dan salehah, seperti ayahnya sekarang, balas Raka. Aku gak sebaik itu, tapi akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik demi anak-anak kita. Agar kelak mereka dengan bangga menyebut kalau aku adalah panutan mereka setelah Nabi Muhammad SAW dan setelah ibunya pastinya, timpal Raka penuh harap. Amin. Alicia tersenyum merekah. Kebahagiaan hidup bersama dan anak-anak banyak sudah mulai terbayang di pelupuk mata. Oh, iya, sayang. Kamu mau pakai kebon apa? Belum kebon kan? Tanya Raka. Sudah 2 bulan lebih dia berpuasa dan belum ada niat untuk berbuka. Belum berani menyentuh sang istri. Pengennya gak usah kebon. Gak apa-apa kan? Jawab Alicia. Gak apa-apa. Paling Raisya tak lama lagi akan punya adik, sahut Raka santai. Siapa takut? Alicia malah tergelak.
Tak khawatir sama sekali. Perbincangan mereka terhenti kala ponsel Raka berdering. Ia menepikan mobilnya sebentar untuk mengangkat panggilan tersebut. Pak Amar, sayang, kata Raka. Lekas ia menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Pak Amar, sapa Raka dengan suara ramah. Waalaikumsalam Pak Raka. Senang sekali mengetahui kalau Pak Raka sudah ada di kota ini lagi, balas Pak Amar. Oh, iya. Saya juga mau ngucapin makasih banyak untuk oleh-olehnya. Istri saya senang sekali. Sama-sama, Pak. Hanya oleh-oleh sederhana, timpal Raka. Tidak, itu justru makanan kesukaan istri saya dan di sini sudah langka, sahut Pak Amar. Ngomong-ngomong, kapan Pak Raka ada waktu luang nih? Kita makan malam bersama. Sudah lama gak ketemu. 8. Besok sore sepertinya bisa, Pak. Soalnya sekarang mau ke rumah Davin. Sekalian saya juga ada yang kau dibicarakan, jawab Raka. Oh, tentu saja. Dengan senang hati saya tunggu kedatangan Pak Raka dan istri. Tapi kalau boleh tahu, ada hal penting apa ya? Tanya Pak Amar penasaran. Besok saja, Pak. Saya bicarakan langsung. Biar enak bicaranya, sahut Raka. Baiklah. Saya tunggu ya, Pak Raka. Assalamualaikum. Raka pun menutup panggilan setelah menjawab salam. Pak Amar ngundang kita makan malam. Sepertinya ini waktu yang pas buat diskusikan tentang Rangga, kata Raka pada Alicia. Hanya saja sebelum itu, aku harus panggil Rangga dulu. Memastikan dia benar-benar punya perasaan pada Kania. Setelah itu kita ajukan lamaran. Soalnya hanya kita yang Rangga punya. Dia tak memiliki keluarga lagi, lanjut Raka. Aku setuju, Mas. Secepatnya bicarakan langsung pada Rangga, balas Alicia. Raka hanya mengangguk mengerti. 9. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya mobil Raka sampai di halaman rumah Ricky. Seperti biasa, baru sampai pekarangannya saja, rumah itu sudah terlihat riuh dan ramai. Suara anak-anak terdengar riang dan ceria. Raka turun dengan segera. Disusul Alicia yang dibantu Raka sembari menggendong Raisya. Senyum keduanya langsung terbit melihat anak-anak Ricky sedang bermain. Melihat kemunculan Raka, anak-anak Raka langsung berlari menghampiri. Tentu karena seringnya mereka berkunjung, membuat anak-anak pun mulai dekat dan akrab. Apalagi Naufan yang memang memiliki ikatan batin. Om Raka, seru Naufan lantang. Raka tersenyum bahagia sekaligus haru. Akhirnya bisa kembali bertemu langsung dengan putra pertamanya itu. Beberapa bulan kemarin hanya lewat telepon itu pun sekilas-sekilas. Halo, jagoan. Raka menunduk begitu Naufan sampai di hadapannya. Mensejajarkan langkah sembari mengusap pucuk kepala anak lelaki tersebut. Naufan juga langsung mengulurkan tangan. Mencifem punggung tangan Raka dengan takzim. Makin besar aja ini anak ganteng. Raka menepuk pundak Naufan penuh rasa bangga. Boleh Om Pelfek. Naufan mengangguk. Sedangkan Raka langsung merengkutup mungil sang putra. Meluapkan kerinduan yang selama ini menggelayut dalam D4D. Adek bayinya sudah lahir ya Om? Tanya Raka saat pelfkan mereka terlepas perlahan. Sudah, Naufan mau lihat. Kali ini Alicia yang menyahut. Membuat kepala Naufan sedikit mendongak ke atas. Menatap Alicia sambil tersenyum. Mau-mau, jawabnya antusias. Nanti di dalam ya. Balas Alicia. Hai, Sya. Alicia menoleh mendengar panggilan tersebut. Sudah pada sampai ya. Kenapa gak langsung masuk? Lanjut Riri seraya mendekat. Baru sampai. Alicia tersenyum hangat. Lalu keduanya berpelfkan sekilas dan cipika-cipiki. Ayo masuk-masuk. Mas Ricky juga sudah ada di rumah. Abis mandi, ajak Riri. Ayo, Mas. Ajak Alicia pada Raka. Keduanya pun melangkah bersisian mengikuti Riri menuju rumah.
Di belakang mereka, Naufan mengikuti. Anak lelaki yang sudah duduk di bangku taman kanak-kanak itu terlihat antusias dan tak sabar untuk melihat adik bayinya. Meski tak tahu ikatan sebenarnya, tapi ikatan batin itu begitu terlihat. 10. Duduk, Sya. Aku buatkan minum dulu, kata Riri. Gak perlu repot-repot, Ri, cegah Alicia. Gak repot. Minum doang. Kita juga nanti makan malam bareng ya. Timpal Riri sebelum berlalu ke dapur. Tak berselang lama, Riri muncul lagi dengan nampan di tangannya. Lalu meletakkan 2 buah gelas di hadapan Alicia dan Raka. Berbarengan dengan itu, Ricky muncul dengan setelah baju santainya. Lelaki yang usianya tak muda lagi itu tetap terlihat gagah dan tampan. Apalagi dengan badan tinggi tegapnya. Syukurlah. Sudah datang juga rupanya. Aku pikir mau dari kemarin-kemarin, kata Ricky. Sempat ada sedikit problem di pesantren jadi harus diselesaikan dulu, jawab Raka apa adanya. Membicarakan pesantren, tiba-tiba ia ingat pada Azam yang entah bagaimana keadaannya. Oh, oke. Yang penting sekarang sudah di sini ya. Balas Ricky. Raka mengangguk. Sedangkan Riri sengaja duduk di dekat Alicia agar bisa melihat sang bayi. Lucunya, gemas banget. Ujar Riri, tangannya memegang tangan mungil Raisya dengan gemas. Aku juga mau lihat. Mau lihat. Pekik Naufan. Boleh. Tante bobokan di sofa ya. Timpal Alicia. Ia lalu menjadikan gendongannya sebagai alas tidur Raisya takutnya tiba-tiba muntah. Raisya yang tidak tidur, langsung menggerakkan tangan dan kakinya seolah bebas setelah berada dalam pangkuan selama perjalanan tadi. Matanya berkedip-kedip dengan bir mungil yang mengerucut kecil. Bayinya lucu sekali, cantik, kata Naufan. Dia berjongkok di dekat sofa tepat di samping Raisya. Naufan terus saja memainkan tangan kecil Raisya. Memegang kaki yang masih tak mau diam juga sesekali mencolek gemas pada pipi gembil Raisya. Naufan Mausun? Tanya Alicia. Anak laki-laki itu langsung mengangguk dengan mata berbinar. Dari tadi dia menemang sangat ingin mencifem Raisya tapi tak berani karena selalu teringat perkataan sang ibu. Kalau ketemu sama orang lain yang bawa bayi, jangan cifem-cifem ya. Gak boleh itu. Kalau mau pegang kakinya aja. Kita gak tahu kan tangan kita ada kumannya atau tidak. Tapi kini, saat bertemu dengan Raisya, Alicia justru mengizinkannya. Namun sebelum melakukannya, Naufan menatap dulu ke arah Riri seolah meminta izin. Boleh. Riri mengangguk. Ye. Naufan berseru kegirangan. Lalu mencifem pelan pipi Raisya. Lembut sekali kulitnya. Wangi, kata Naufan. Jadi pengen punya yang kayak gini lagi, Bu. Silakan sudah. Gede. 11. Riri melongo mendengar permintaan Naufan. Sedangkan Ricky malah tersenyum lebar. Hayo loh, sayang. Naufan minta adik lagi, kata Ricky. Riri buru-buru menggeleng. Naufan anggap saja baby Raisya ini adiknya Naufan ya. Naufan boleh kapanpun ketemu baby Raisya. Sekarang kan Om Raka sama Tante Alicia sudah tinggal di kota ini. Kalau Naufan kangen, Naufan bisa nginap di rumah Om Raka. Memang boleh. Tanya Naufan memastikan. Boleh dong. Asal di hari libur sekolah ya, jawab Ricky. Ye. Kapan-kapan Naufan nginap di rumah Om ya. Mau bermain sama adik bayi sepuasnya, kata Naufan antusias. Dengan senang hati. Om tunggu ya. Balas Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bahagia juga terharu karena kedekatannya dengan Naufan semakin erat. Naufan mau sering-sering ketemu adik bayi pokoknya. Nanti Naufan bantu jagain ya. Sampai adik bayinya besar, katanya begitu ceria. Sembari menunggu azan maghrib, mereka terus berbincang hangat. Membahas banyak hal. Membicarakan sekolah anak-anak terutama Naufan. Karena meski bagaimanapun,
Raka ingin tetap ikut bertanggung jawab pada pendidikan sang putra. Setelah salat maghrib, Raka dan Alicia diajak makan malam oleh Ricky dan Riri. Om sama tante makan saja, Raisya biar saya yang tungguin, kata Naufan. Kalau nangis kasih tahu tante ya, pinta Alicia. Siap, tante, sahut Naufan. Mereka pun kembali melanjutkan obrolan di meja makan. Tentang bisnis-bisnis yang ingin dicoba Raka juga masukan-masukan dari Ricky yang tentunya lebih berpengalaman. Naufan, makasih ya udah jagain adik bayi. Adik bayinya mau pulang dulu, kata Alicia. Kenapa gak nginap aja, tante? Aku masih mau main sama adik bayi, timpal Naufan sendu. Kapan-kapan tante nginap ya, atau Naufan yang nginap di rumah tante. Kalau sekarang belum bisa, kasihan adik bayinya masih kecil. Nanti nangis sepanjang malam, timpal Alicia. Naufan mengangguk meski birnya masih mengerucut. Nalurinya sebagai seorang kalkak ingin selalu berdekatan dengan adiknya itu. Karena meski bagaimanapun, mereka memiliki D4 rah yang sama. Sepulang dari rumah Ricky, Alicia dan Raka mampir dulu sebentar ke rumah Davin. Mereka disambut hangat oleh Ayu. Bahkan Raisya langsung diambil alih oleh Ayu. Masya Allah lucunya. Cantik banget ini bayi. Jadi pengen, kata Ayu seraya menggendong Raisya. Bikin lagi, yuk. Kan ceweknya masih satu. Biar jadi dua. Cewek dua cowok dua, timpal Alicia. 12. Nantilah dipikir-pikir dulu. Yang bungsu aja masih kecil, timpal Ayu. Gas, mumpung masih muda. Alicia kembali menanggapi. Mas Davinnya yang bilang gak mau punya anak lagi. Trauma katanya lihat aku lahiran, takut mungkin dia, ungkap Ayu diakhiri tawarnya. Pasti itu, soalnya yang namanya lahiran kan memang bertaruh nyawa, timpal Alicia. Iya, padahal yang menjalani gak ada kapok-kapoknya. Apalagi kalau anak-anak tumbuh sehat. Senang yang ada kan, balas Ayu. Alicia mengangguk. Aku juga pengennya punya anak banyak kayak Mbak Riri. Tapi lihat nanti. Soalnya usiaku terus bertambah kan. Sekarang aja udah mau 30. Bisalah setahun satu, kelakar Ayu. Kasian tapi, nantinya gak bisa ASI eksklusif, balas Alicia. Iya juga ya. Ayu manggut-manggut saja. Dalam hati Ayu merasa bersyukur karena ditakdirkan menikah di usia yang masih terbilang muda. Karena dengan hal itu, membuat ia memiliki banyak waktu untuk mempunyai anak dan terus menambahnya. Ayu dan Alicia terus saja berbincang. Begitupun dengan Davin dan Raka yang mengobrol di ruangan berbeda. Mereka nampak semakin akrab. Seolah tak pernah ada masa lalu buruk yang keduanya lalui. Buku lama itu benar-benar telah mereka tutup. Berganti buku baru yang semuanya serba diisi dengan kebaikan. Tanpa dendam juga kebencian. Dan itulah yang membuat hidup mereka terasa jauh lebih tenang dan damai. Buku lama itu cukup dibaca oleh mereka. Tak perlu dibacakan kembali pada anak keturunannya nanti. Biarlah anak-anak mereka tumbuh penuh dengan cinta dan persaudaraan. Dan mengira jika kehidupan kedua orang tuanya telah terikat dengan baik sejak lama. Pagi kedua setelah kepindahannya, Raka dan Alicia masih sering teringat pesantren. Tentang orang-orangnya juga tentang kesehariannya. Dan salah satu hal yang Raka rindukan dari pesantren itu adalah waktu salat yang selalu dilakukan dengan berjamaah di masjid. Sedangkan di tempat tinggalnya yang sekarang, letak masjid cukup jauh. Tak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Paling tidak harus menggunakan motor. Karena harus melewati gang-gang kecil. Ada pula yang di pinggir jalan tapi letaknya lebih jauh. Tentu karena daerah itu memang daerah yang dikhususkan untuk para usahawan dan kebanyakan bangunan ruko. Sayang, sepertinya Mas harus beli motor. Biar bisa ke masjid. Gak betah aja salat wajib terus-terusan di rumah. Kayak ada yang kurang. Tutur Raka.
Kalau gitu beli saja, Mas. Lagi pula motor itu kan penting untuk kendaraan selain mobil. Motor lebih praktis dan bisa menyalip saat macet, timpal Alicia. Iya. Nanti Mas beli minta diantar Rangga, balas Raka. 13. Iya. Jangan lupa juga ajak Rangga bicara. Berdua aja, dari hati ke hati. Biar dia gak malu, sahut Alicia mengingatkan. Iya. Nanti sebelum ke dealer, aku ajak dia mampir dulu sebentar ke kafe. Biar enak ngobrolnya sambil ngopi, tukas Raka. Alicia mengangguk setuju. Dia memang bukan tipe istri overprotective yang harus selalu ikut kemanapun suaminya pergi. Karena dia percaya, apapun yang sang suami lakukan itu demi kebaikan. Meski sebagai seorang wanita, rasa was-was itu selalu ada. Khawatir wanita-wanita di luar sana mencoba mengnolda Raka. Apalagi Raka merupakan lelaki berparas tampan dengan ekonomi mapan. Berkaca dari kelakuannya dahulu kala, kadang ada beberapa wanita yang menghalalkan segala cara untuk mendekati laki-laki incarannya. Tak peduli cara haram akan tetap ditabrak. Jika mengingat hal itu, Alicia hanya bisa menitipkan sang suami pada Ilahi agar senantiasa terjaga dan dijauhkan dari fitnah dunia. Ia juga percaya, jika lelaki yang menjadi imamnya sekarang adalah laki-laki yang baik dan pandai menjaga diri. Siang ini, seperti rencananya, Raka meminta Rangga untuk menemaninya mencari motor. Namun sebelum itu, Raka mengajak Rangga untuk menepi dulu di sebuah kafe. Ngopi dulu bentar ya. Mataku tiba-tiba berat banget. Maklum, punya bayi jadi sering begadang, kata Raka memberikan alasan. Baik, bos. Rangga menurut saja. Dia mengekori Raka memasuki kafe yang tak terlalu ramai. Kalau sudah pulang kerja, kamu biasanya ngapain aja? Tanya Raka basa-basi. Di rumah aja, jarang kemana-mana, jawab Rangga. Raka manggut-manggut. Suka masak. Kadang-kadang. Kalau lagi ingin. Tapi seringnya beli biar gak ribet, jawab Rangga lagi. Raka kembali mengangguk kecil. Namanya hidup sendiri ya. Aku juga pernah di posisimu. Gak punya siapa-siapa. Gak ada keluarga apalagi kerabat. Benar-benar sendirian. Rasanya itu, benar-benar gak enak. Gak ada tempat berbagi. Semua ditanggung sendiri. Kesepian. Rangga mengangguk. Begitulah, tapi gimana lagi? Namanya juga kehidupan kan, harus terus dijalani. Semuanya berubah setelah aku menikah. Aku menemukan duniaku, kebahagiaanku, aku seperti menemukan rumah yang selama ini aku cari. Penuh cinta dan kebersamaan. Tak ada lagi yang namanya kesepian. Karena apapun itu selalu aku bagi dengannya, istriku, teman hidupku, ungkap Raka. Rangga tersenyum simpul. Bos beruntung. Tapi kalau kamu mau, kamu juga bisa. Masalahnya kamu mau gak? Tanya Raka mulai mengarah ke tujuannya. Maksud bos apa? Rangga garuk-garuk kepala tak mengerti. Sekarang aku tanya sama kamu, tapi kamu jawab jujur ya, kata Rangga. Kamu suka ya sama Kania? Kamu ada perasaan kan sama dia? 14. Rangga membulatkan mata. Wajahnya terlihat grogi. Saya gak mungkin suka sama Mbak Kania. Dia putrinya Pak Amar sedangkan saya bukan siapa-siapa. Rangga menunduk, menyembunyikan kejujuran yang tersimpan di relung hatinya. Namun Raka dengan mudah bisa membaca itu. Jadi ceritanya kamu minder cuma karena status sosial. Sindir Raka. Padahal Pak Amar bukan sosok orang seperti itu loh. Bukan orang yang memandang orang lain dari harta dan kekayaan, lanjutnya. Rangga masih terdiam. Dia pun tahu Pak Amar memang bukan orang seperti itu. Tapi tetap saja hati kecilnya merasa rendah diri. Merasa tak pantas jadi bagian dari keluarga seterpandang Pak Amar. Beberapa waktu lalu, Pak Amar pernah memintaku untuk mencarikan jodoh untuk Kania. Setelah aku pikir-pikir,
kamu kandidat yang pantas. Tapi kalau kamu gak mau, aku akan berikan kandidat yang lain. Aku banyak kenalan soalnya. Mungkin nanti malam aku akan bicarakan hal ini karena Pak Amar mengundang aku dan istri untuk makan malam di rumahnya, beber Raka. Semoga saja calon yang akan aku ajukan diterima Pak Amar dan Kania. Jangan, cegah Rangga cepat. Tiba-tiba saja dan ia pun refleks mengatakannya. Mendengar itu, Raka sontak menahan senyum. Lah tahu, Rangga tak akan kuat mendengar Kania akan dijodohkan dengan orang lain. 15. Bukan tanpa alasan Rangga mengatakan itu. Selain karena dirinya mencintai Kania, juga karena takut andai Kania merasa terluka lagi oleh perkataan menyakitkan laki-laki yang hendak dijodohkan padanya. Rangga ingat betul bagaimana sendunya wajah Kania saat di kedai mie ramen tempo hari. Saat mendengar hinaan yang tentu sangat melukai hatinya. Dia juga mungkin kecewa karena setiap orang yang mencoba mendekatinya hanya karena bertujuan memanfaatkan. Bukan karena cinta yang sesungguhnya. Rangga ingat betul, bukan sekali hal itu terjadi, tapi 2 kali. Setiap laki-laki yang disodorkan Pak Amar memiliki tujuan yang sama. Untuk memuluskan bisnis-bisnis mereka. Di depan Rangga, Raka masih menahan senyum. Tak sia-sia dirinya melakukan jebakan untuk Rangga karena laki-laki itu langsung masuk perangkap. Jangan terlalu lama memendam perasaan. Gak baik, kata Raka mengingatkan. Kalau cinta perjuangkan. Kalau sayang buktikan. Karena dengan diam, dia tak akan mengetahui apapun. Dia bukan cenayang yang bisa membaca pikiran orang, lanjutnya. Rangga menunduk lagi. Memainkan jari-jari tangan yang saling bertautan karena merasa grogi. Tak pernah disangka sebelumnya kalau dirinya akan ditodong langsung oleh Raka perkara Kania. Jadi bagaimana? Mau aku melamarkan Kania untukmu? Tanya Raka memastikan. Aku malu. Aku gak punya apa-apa. Aku bukan orang berada. Sedangkan Kania, bos tahu, sejak dulu hidupnya glamor dan penuh kemewahan. Aku takut gak bisa membahagiakan dia dengan keterbatasanku ini, jawab Rangga masih bingung. Belum juga dicoba sudah menyerah duluan. Ayolah, semangat. Jangan mau kalah sebelum berperang, timpal Raka menyemangati. Aku bingung. Aku takut, setelah bos mengatakan tentang lamaran aku untuk Kania nanti, dia menolaknya, lalu hubungan kami malah memburuk. Aku jadi tidak bisa bertemu dengannya lagi. Begitupun dengan Pak Amar. Takut beliau tersinggung karena kelancanganku melamar putrinya, jawab Rangga lagi. Ya sudah, kalau kamu terus-terusan memikirkan rasa rendah diri dan rasa takutmu itu, aku berikan lelaki lain saja untuk Kania. Mungkin saja lelaki itu lebih berani dan gentle, timpal Raka gemas. Jangan. Rangga kembali memekik. Dia kini diambang kebingungan. Kepalanya sangat berisik dengan debaran jantung yang meninggi. Di seberang dirinya, Raka dengan santai menyeruput kopi miliknya. Menunggu Rangga untuk bersuara lagi. Baiklah, aku setuju, kata Rangga akhirnya. Nah itu baru pria. Gentleman. Raka tersenyum merekah mendengar hal itu. Fix ya. Sudah yakin dan gak akan mundur lagi. Rangga mengangguk lemah. Seolah masih ada keraguan yang menggelayut. Kalau gitu, nanti sore kamu ikut aku ya. Makan menalam di rumah Pak Amar. Imbuh Raka. 16. Rangga membulatkan mata. Tentu saja ia belum siap untuk itu. Terlalu mendadak tanpa persiapan apa-apa. Termasuk persiapan hati dan perasaannya saat harus duduk bersama Kania dan keluarganya dalam suasana serius. Apa? Gak bisa kalau bos dulu yang bicara. Nanti kalau jelas-jelas diterima, baru saya datang langsung, sambut Rangga. Kekhawatiran akan ditolak itu masih ada. Baiklah. Kalau gitu nanti saya bicarakan dulu sama Pak Amar. Hasilnya nanti saya kabarkan padamu, timpal Raka akhirnya. Rangga mengangguk setuju.
Ada sedikit kelegaan dalam D4 danya. Untuk mengurangi rasa tegang yang masih menyelimuti, ia meraih gelas miliknya lalu menyeruput mochaccino dingin. Setidaknya bisa melonggarkan tenggorokannya yang semula tercekat. Ayo, ke dealer, kata Raka setelah melihat jam tangan. Rangga mengangguk lalu bangun dari duduknya. Begitupun Raka. Setelah membayar, ia lekas pergi dari sana. Mobil yang dikendarai Rangga pun melaju menuju dealer motor yang letaknya tak jauh lagi. Hanya berselang 10 menit, mereka sudah sampai. Begitu sampai, keduanya langsung disambut seorang sales counter dengan seragam kerja yang ketat di B4 dan memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas meski bawahannya tetap mengenakan celana panjang. Rambut panjangnya digelung rapi dengan senyum mengembang. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya ramah. Saya mau cari sepeda motor, jawab Raka. Oh, baik. Mata wanita itu semakin berseri-seri. Lalu menunjukkan motor demi motor sembari menjelaskan spesifikasinya dengan lengkap. Setelah memilah-milah motor yang ada di sana, akhirnya Raka menjatuhkan pilihan pada motor matic berwarna merah. Sesuai kesukaan sang istri. Silakan, Pak. Harganya 32 juta, kata wanita tersebut. Raka mengangguk lalu mengeluarkan kartu ATM miliknya. Menggeseknya lalu menekan angka sejumlah yang disebutkan. Mohon ditunggu untuk kelengkapannya, kata wanita itu lagi dengan wajah semakin berbinar. Tak berselang lama, dia kembali lagi dengan dus helm dan beberapa dokumen penting. Untuk STNK-nya nanti menyusul ya. Biar bisa dihubungi, Bapak silakan simpan nomor kontak saya. Tutur wanita itu ramah. Raka menurut. Dia mengetik deretan angka yang disebutkan pegawai dealer tersebut. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada keluhan, jangan sungkan untuk langsung hubungi nomor saya, imbuh wanita itu lagi. Baik, terima kasih. Raka mengangguk sopan. Tak berani menatap lawan jenis di hadapannya terlalu lama. 17. Apalagi penampilannya terlalu menolok untuk Raka yang terbiasa tinggal di pesantren. Sebelum pergi, Raka meletakkan beberapa lembar berwarna merah di atas meja. Sedikit tips, untuk jajan karyawan di sini, tuturnya. Beberapa orang yang duduk di balik meja langsung tersenyum merekah. Juga mengucapkan terima kasih pada Raka. Rangga, kamu bawa motornya ya, kata Raka. Siap, bos. Jawab Rangga lantang. Sedangkan Raka langsung memasuki mobil miliknya. Bersiap meninggalkan dealer tersebut. Pantesan orang kaya. Gak denger, dipanggilnya saja bos. Idaman Dianov, tampan plus mapan. Sudah. Jangan pada mengempat tal. Orangnya juga sudah pergi. Rangga masih bisa mendengar bisik-bisik wanita di sana. Ia hanya tersenyum kecil lalu melajukan sepeda motor baru itu dengan hati-hati. Ternyata benar, gak di mana, lelaki idaman para wanita itu adalah lelaki berempat erta, gumam Rangga. Hati kecilnya kembali dirasuki rasa khawatir lamaran Raka untuknya malam nanti ditolak Kania. Gaji bulananku bahkan gak nyampe 2 digit. Apa iya Kania mau punya suami dengan uang sedikitnya ini? Rangga kembali bertanya-tanya dalam batinnya. Sudahlah, gimana nanti saja. Benar kata bos Raka, apapun hasilnya, yang penting aku sudah mencoba. Tak ingin terus-terusan merasakan kegalauan, Rangga pun tak lagi memikirkannya. Ia memilih pasrah pada keadaan. Sore ini, Rangga sengaja pulang lebih lambat dari biasanya. Dia baru bersiap untuk pulang saat Raka dan Alicia turun. Loh, kirain udah pulang? Tanya Raka. Rangga menggeleng pelan. Belum. Abis ada laporan yang diselesaikan dulu. Oh. Raka manggut-manggut kecil. Ya sudah. Pulang Gi. Waktunya istirahat, titah Raka. Oh iya. Jangan lupa berdoa yang kencang, lanjutnya mengingatkan disertai candaan.
Rangga tersenyum kikuk lalu menaiki motornya. Melaju pelan setelah mengangguk sopan pada Raka dan Alicia sebagai bentuk pamitan. Ayo, sayang. Raka bergegas membukakan pintu mobil untuk Alicia. Setelah sang istri duduk dengan 18 nyaman, barulah dirinya yang masuk dan duduk di balik kemudi. Jangan langsung bahas Rangga ya, Mas. Nanti saja setelah selesai makan malam, kata Alicia. Oke, sayang. Raka mengerti. Jangankan Rangga sebagai calon, Raka dan Alicia saja turut tegang. Khawatir dengan keputusan Kania atau Pak Amar nanti. Sampai di pekarangan rumah Pak Amar, lelaki parubaya itu langsung menyambut hangat di teras. Selamat datang Pak Raka. Senang sekali akhirnya bertemu lagi, sapa Pak Amar sembari berjabatan tangan. Erat. Terima kasih, Pak. Saya juga merasa tersanjung karena kembali diundang makan malam, balas Raka. Pak Raka ini ada-ada saja. Kita kan keluarga. Wajar kalau cuma makan malam bersama, timpal Pak Amar seraya merangkul pundak Raka. Mengajaknya memasuki rumah. Ayo, Mbak Alicia, kata Pak Amar pada Alicia. Mereka pun lalu masuk dan langsung dipersilahkan duduk. Berbarengan dengan itu, Bu Rania muncul dengan senyum mengembang. Apa kabar, Mbak? Sapanya pada Alicia lalu bersalaman. Ya ampun, bayinya lucu sekali. Cantiknya. Bu Rania mengusap pelan lengan Raisya gemas. Kadonya ada kan, Ma? Pak Amar mengingatkan. Ada, Pak. Bu Rania melangkah menuju sofa di mana ada bungkusan kado yang tersimpan lalu membawanya. Langsung menyerahkan kado berbentuk kotak kecil itu pada Alicia. Jangan dilihat dari barangnya. Anggap saja ini cenderamata dari kami, tutur Bu Rania. Masya Allah, makasih banyak, Bu, repot-repot segala, timpal Alicia. Gak repot sama sekali. Saya senang malah. Apalagi kalau lihat bayi itu suka gemas. Jadi gak sabar pengen gendong cucu, balas Bu Rania. Saya dengar, Safina juga sedang mengandung, kata Alicia. Dia mendengar kabar itu dari Ayu. Iya, alhamdulillah. Bu Rania mengangguk senang. Semoga sehat ya, Bu, lancar sampai lahiran, balas Alicia. Amin. Makasih doanya. Itulah kenapa malam ini Safina gak bisa datang. Katanya tiba-tiba muntah. Padahal sudah siap-siap mau ke sini, ungkap Bu Rania. Gak apa-apa, Bu. Hamil muda memang masih sangat rentan, timpal Alicia. Selain Alicia dan Bu Rania, Pak Amar dan Raka pun berbincang hangat. Tentang kerja sama usaha mereka juga tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. 19. Ngobrol-ngobrolnya sambil makan saja biar enak. Perut juga kenyang, ajak Bu Rania. Iya, Ma. Pak Amar mengangguk setuju. Pak Raka, Mbak Alicia, mari. Raka dan Alicia pun berjalan bersama menuju ruang makan. Sedangkan Raisya diambil asisten rumah tangga untuk dijaga selama Alicia makan malam. Gak apa-apa, aman kok. Bibi lihai mengurus bayi, jangan khawatir, tutur Bu Rania. Alicia mengangguk percaya. Untungnya Raisya sudah disefsui dulu di perjalanan tadi. Ma, panggil Kania, kata Pak Amar. Bu Rania bangun dari duduknya lalu berjalan menuju kamar Kania. Memanggil putrinya itu untuk bergabung. Hanya berselang beberapa saat, Bu Rania kembali. Di belakangnya ada Kania yang masih duduk di kursi rodanya. Tak seperti dulu-dulu yang angkuh dan judes, kali ini Kania lebih sopan. Dia bahkan mengulurkan tangannya pada Alicia untuk bersalaman. Sedangkan pada Raka hanya tersenyum tipis. Kita makan bareng ya, kan? Ada Pak Raka sama Mbak Alicia. Mereka memang klien Papa, tapi Papa sudah anggap seperti keluarga. Karena Papa bersahabat dengan ayahnya Pak Raka ini, tutur Pak Amar. Kania mengangguk saja. Ikut makan bersama dan menyimak obrolan mereka.
Tak berniat menimbrung karena tak paham dengan pembahasannya. Tak banyak Kania makan, karena dia memang menjaga bobot badannya agar tak terlalu melar. Jadi mengurangi porsi makan di malam hari. Pak, Kania sudah selesai. Boleh aku kembali ke kamar? Tanya Kania meminta izin. Mbak Kania bisa tolong di sini dulu sebentar. Kata Raka cepat. Saya ada yang ingin dibicarakan, lanjut Raka. Kening Kania tampak berkerut. Begitupun dengan Pak Amar dan Bu Rania. Karena Pak Amar sendiri tak tahu apa-apa. Hanya sebatas mengundang makan malam. Raka melihat piring Pak Amar sudah kosong. Begitupun Bu Rania yang tinggal beberapa suap lagi. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk berbicara sekarang. Keburu malam dan Raisya keburu nangis. Mohon maaf sebelumnya Pak Amar. Jadi sebenarnya, tujuan saya ke sini, selain untuk memenuhi undangan makan malam, juga ada yang ingin dibicarakan, ungkap Raka. Tentu saja Pak Raka. Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Tanya Pak Amar penasaran. Beberapa waktu yang lalu, Pak Amar sempat meminta saya untuk mencarikan jodoh untuk Kania. Waktu itu saya belum memberikan jawaban karena saya masih memilah-milih. Saya merasa, saya harus mencari calon yang terbaik menurut saya. Yang tidak akan mengecewakan meski tidak sempurna juga. Karena yang namanya manusia tentu ada kelebihan dan kekurangan, ungkap Raka. Setelah saya memilih dan menimbang, akhirnya saya menemukannya. Siapa tahu jodoh yang saya tawarkan cocok dan bisa diterima Mbak Kania dan keluarga, lanjut Raka. 20. Pak Amar menatap Kania dulu sebelum memberikan jawaban. Ia bisa melihat jika kepala putrinya itu menggeleng. Pak Amar paham, Kania masih trauma dengan kedua lelaki yang dijodohkan kemarin-kemarin. Benar sekali Pak Raka. Kemarin-kemarin saya memang berniat untuk mencarikan jodoh bagi Kania. Saya juga sudah menawarkan dua lelaki. Tapi ternyata keduanya mengecewakan untuk Kania. Jadi sekarang, saya menyerahkan jawabannya pada Kania sendiri. Saya tidak akan memaksanya lagi, jawab Pak Amar. Kania, jawablah, nak. Apapun jawabanmu, Papa ikut saja, lanjut Pak Amar seraya menatap Kania lekat. Kania menarik napas dalam. Ucapan menyakitkan kedua lelaki yang sempat ditawarkan oleh Pak Amar kembali memenuhi ingatan. Rasa sakitnya pun masih tercetak jelas di hatinya. Maaf, untuk sekarang saya tidak memiliki keinginan untuk mencari jodoh dulu. Saya trauma dengan yang sudah-sudah. Awalnya memang terlihat serius tapi ujung-ujungnya tetap melukai, jawab Kania apa adanya. Bukan karena kamu sudah memiliki kekasih, kan? Tanya Bu Rania. Maksudnya, Ma. Kania mengernyit tak mengerti. Waktu kemarin-kemarin Mama nganter kamu terapi, dokternya nanyain pacar kamu. Katanya kalau kamu diantar pacar kamu, terapinya lebih semangat, timpal Bu Rania. Memang benar kamu udah punya pacar, kan? Tanya Pak Amar. Rania lekas menggeleng. Enggak, Pak. Jadi, bagaimana? Apa lamaran yang saya wakili ini diterima atau tidak? Raka bertanya lagi. Karena ia belum puas dengan jawaban sebelumnya. Maaf, jawabanku masih sama. Aku tidak mau. Aku takut sakit hati lagi. Lagi pula, gak ada lelaki yang bisa menerima kondisi wanita C4 cat sepertiku, jawab Kania tanpa keraguan. Oh, begitu ya. Baiklah, nanti saya sampaikan pada Rangga kalau lamarannya tidak diterima, balas Raka. Mendengar nama Rangga, Kania yang semula menunduk seketika mendongak. Matanya melebar tak percaya. Siapa? Rangga? Tanya Kania untuk memastikan. Ya, Rangga. Karena saya sudah menganggap Rangga bagian dari keluarga, jadi saya yang mewakili dia untuk melamar Mbak Kania, ungkap Raka. Mendengar hal itu, hati Kania tiba-tiba menghangat. Pipinya bersemu merah dengan senyum tertahan di bibirnya.
Ini beneran Rangga yang mau dijodohkan dengan Kania. Kali ini Pak Amar yang bertanya. Iya, Pak. Saya pikir, karena Rangga adalah pria yang baik, sopan, bertanggung jawab, juga sudah kenal dekat dengan Pak Amar dan keluarga. Makanya saya pilih Rangga. Tapi kalau Mbak Kania menolak, gak apa-apa. Nanti saya sampaikan. Mungkin saya akan mencari calon istri lain untuk Rangga, beber Raka. Aku, Kania terlihat salah tingkah. Dia menggaruk kepalanya yang sama sekali tak gatal. Baiklah, aku akan coba, ralat Kania akhirnya. 21. Maksudnya, Mbak Kania menerima lamaran ini. Lamaran Rangga, tanya Raka untuk memastikan. Kania menunduk malu-malu. Men 9 igit belbirnya untuk mengurangi ketegangan dan debaran di D4 yang tiba-tiba menggila. Lalu dia mengangguk pelan sebagai jawaban setelah memantapkan hati. Diiringi senyum kecil yang seketika terukir di wajahnya. 22. Setelah jawaban Kania yang tiba-tiba berubah, suasana mendadak hening. Pak Amar menatap Kania tanpa berkedip. Begitupun Bu Rania. Tangan yang sudah memegang gelas hendak minum pun seketika berhenti dan tak bergerak lagi. Saking terkejutnya dengan pernyataan Kania. Alicia juga sama melongonya dengan Pak Amar dan Bu Rania. Dia sama sekali tak menyangka, Kania yang dulunya stylish dan gaul tiba-tiba menerima lamaran dari lelaki seperti Rangga yang segalanya serba sederhana. Jauh dari kata kemewahan seperti hidup yang sudah Kania jalani sejak kecil. Raka pun sama tersentak. Hanya saja ekspresinya tak terlalu memperlihatkan keterkejutan. Dia lebih ke tersenyum lega. Akhirnya niatnya berbuah manis. Kamu serius, kan? Pak Amar akhirnya bersuara setelah cukup lama dalam keterkejutannya. Ini kuping mama yang salah dengar atau memang kenyataannya beneran diterima? Bu Rania pun ikut memastikan. Ia bahkan sampai mengorek-ngorek telinganya sendiri. Ini benar kok, Ma, Pak. Kania serius, jawab Kania masih dengan ekspresi malu-malu. Maaf ya, kalau pilihan Kania tak seperti yang Mama dan Papa harapkan. Bukan lelaki yang berasal dari dunia bisnis dengan karir cemerlang. Kania hanya mengikuti apa kata hati Kania saja. Entah kenapa, waktu dengar nama Rangga, aku tiba-tiba setuju aja. Dia memang lelaki yang baik dan sabar, lanjutnya memaparkan. Pak Amar dan Bu Rania saling tatap. Ada kelegaan yang terpancar dari mata mereka atas jawaban Kania. Rasa putus asa di diri putrinya itu seperti lenyap. Semangat untuk meneruskan hidup terdengar jelas dari setiap ungkapan katanya. Kania, kamu tahu sendiri, Papa tidak pernah mempermasalahkan status sosial seseorang. Miskin ataupun kaya, tidak ada dalam kamus Papa. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Hanya satu yang bisa membedakan, hatinya. Pak Amar memegang D4 danya sendiri. Percuma harta banyak tapi hati busuk. Percuma kaya tapi minim akhlak dan adab. Tapi kalau hati sudah baik, insya Allah hal-hal baik lainnya akan mengikuti, balas Pak Amar. Betul apa kata papamu, kan? Coba deh lihat Safina. Suaminya juga bukan orang kaya raya. Hanya saja keluarga kakak iparnya memang terpandang. Meski begitu, Safina dan suaminya tetap hidup sederhana. Mereka bahkan tinggal di rumah kontrakan. Apa mama sama papa pernah mempermasalahkan? Tidak, bukan. Karena yang penting itu bukan bangunannya, tapi siapa yang ada di dalam bangunan itu. Gak apa-apa bangunannya sederhana asalkan bahagia. Daripada bangunan mewah dan megah tapi penuh luka. Bu Rania turut berkata. Jadi, Mama sama Papa juga setuju kalau aku menerima lamaran dari Rangga. Tanya Kania dengan haru. Tentu saja, sayang. Apapun itu, yang penting untuk kebahagiaanmu, balas Bu Rania. Papa juga. Rasanya sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetap ada yang kurang kalau tak melihat senyumanmu. Karena bagi Mama dan Papa,
senyuman anak-anaknya lebih berharga dari apapun, imbuh Pak Amar. Makasih banyak ya, Ma, Pa. Kania gak tahu harus membalas cinta Mama dan Papa dengan apa, sambut Kania dengan suara bergetar. Ia sungguh terharu dengan kasih sayang kedua orang tua yang bahkan bukan orang tua kandung dirinya. 23. Sama-sama, sayang. Dan ya, kamu gak perlu membalas apapun. Cukup hidup dengan bahagia, timpal Pak Amar membuat mata Kania kian merebak. Bukan hanya Kania yang merasa haru, tapi Raka dan Alicia juga. Keduanya kini menyaksikan langsung yang namanya cinta tanpa syarat. Kasih sayang kedua orang tua angkat yang tak ada ikatan D4 rah sama sekali. Ingatan Raka langsung tertuju pada Ricky. Lelaki itu sama berhati malaikatnya seperti Pak Amar. Mencintai Novan dengan tulus dan tanpa membeda-bedakan. Ternyata dunia ini masih diisi dengan orang-orang baik seperti mereka. Dan aku salah satu orang yang beruntung karena bisa mengenal mereka secara langsung, gumam Raka dalam hatinya. Lamunan Raka terhenti saat Alicia memegang tangan Raka pelan. Istrinya itu seperti memberi kode jika waktunya Raka bersuara lagi. Karena Pak Amar dan Bu Rania sudah berhenti berkata. Alhamdulillah. Berarti kesimpulannya, lamaran ini diterima ya, tukas Raka memulai kata lagi. Saya ucapkan terima kasih pada Mbak Kania karena mau memberikan kesempatan pada jodoh yang saya pilihkan. Saya juga berterima kasih pada Pak Amar dan istri. Untuk selanjutnya, saya akan agendakan untuk mengajak Rangga langsung datang ke sini. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan kapan waktu kesiapan Mbak Kania dan keluarga, lanjut Raka panjang lebar. Gimana, kan, menurutku kapan Rangga bisa datang ke sini secara langsung? Pak Amar kembali menyerahkan jawabannya pada Kania. Gimana baiknya aja, jawab Kania. Ia masih saja malu-malu setiap kali disodorkan pertanyaan. Hingga merasa grogi untuk menjawab. Bagaimana kalau secepatnya? Bukankah niat baik harus disegerakan? Usul Raka. Pak Amar kembali menatap Kania. Kania yang sibuk menunduk sembari men 9 igit B. Bir pelan, akhirnya menjawab, boleh. Jawaban itu singkat, tapi mampu menghadirkan gemuruh hebat di D4 danya. Jantungnya terus saja berdebar tak karuan. Antara malu, grogi, tapi juga bahagia. Benih-benih cinta yang semula masih terkubur itu kini muncul ke permukaan. Mulai mekar dan bersemi indah di hatinya. Alhamdulillah. Sudah Alia, Mbak Kania dan keluarga gak keberatan saya dan Rangga datang lagi dalam waktu dekat, kata Raka. Hatinya ikut bersorak bahagia karena dirinya hampir menyatukan dua jiwa yang diam-diam saling mendamba. Tak disangka ternyata jadi mak comblang seseru itu, pikirnya. Ada kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Iya, silakan. Nanti kita bicarakan bersama bagaimana baiknya untuk kedepannya. Apa mau langsung menikah dalam waktu dekat juga atau mungkin mau penjajakan dulu untuk sementara waktu, balas Pak Amar. Biarlah mereka berdua nanti yang menentukan. Saya setuju. Raka mengangguk saja. Sedangkan Kania masih sibuk dalam diamnya. Mengatur debaran jantung yang belum mereda juga. Apalagi saat mendengar kata pernikahan barusan. 24. Suara tangisan Raisya memecah keheningan. Asisten rumah tangga buru-buru menghampiri Alicia dan menyerahkan bayi perempuan tersebut. Maaf, Mbak, sepertinya lapar. Iya, Bi, makasih ya. Alicia langsung menerimanya. Menimnangnya dulu sebentar guna meredakan tangis sang bayi. Pak Amar, Bu Rania, sepertinya saya dan istri harus pamit. Anak kami sudah mulai rewel. Takutnya mengganggu Pak Amar dan keluarga yang akan beristirahat, kata Raka. Gak mengganggu. Justru saya senang mendengar tangisan bayi di rumah. Terasa ramai dan hangat, balas Pak Amar. Raka tersenyum ramah. Terima kasih untuk waktu dan jamuannya.
Saya benar-benar merasa tersanjung. Sama-sama. Jangan kapok datang kemari ya, timpal Pak Amar. Tentu saja tidak. Apalagi nanti, andai pernikahan Mbak Kania dan Rangga terjadi, kekeluargaan kita semakin erat. Balas Pak Amar. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, doa Pak Damar. Amin. Sontak yang ada di sana pun kompak mengaminkan, begitupun Kania. Raka dan Alicia pun langsung pamit. Bersalaman pada keluarga Pak Amar kemudian keluar dari rumah itu diantar tuan rumah sampai ke teras. Udara malam cukup dingin saat Alicia melangkah menuju mobil. Untungnya Raisya sudah dipakaikan baju hangat agar terhindar dari angin malam. Di dalam mobil, bayi itu terdiam. Ia mengisi perjalanan dengan menikmati sumber kehidupannya. Alhamdulillah ya, Mas, pulang dengan membawa kabar baik untuk Rangga, tutur Alicia. Iya. Aku lega sekaligus bahagia. Tapi aku gak akan mengabarinya sekarang. Biarin aja dia penasaran. Besok, baru aku kasih tahu. Pengen lihat langsung responnya, timpal Raka diakhiri kekahan pelan. Alicia hanya tersenyum. Membayangkan kegelisahan Rangga malam ini menanti kabar. Jangankan Rangga, Kania yang baru kembali ke kamar pun merasakan perasaan yang serba campur aduk. Senyum belum sepenuhnya hilang dari wajahnya. Kan, boleh mama masuk. Kania yang masih senyum-senyum sendiri buru-buru mengubah ekspresi wajahnya. Dia menoleh lalu mengangguk. Masuk saja, Ma. Kania baru siap-siap mau tidur. Jawab Kania. Bu Rania melangkah masuk lalu duduk di tepi tempat tidur. Berdekatan dengan Kania yang hampir berbaring. 25. Mama senang akhirnya kamu punya pilihan. Semoga pilihan kali ini tidak mengecewakan ya. Tutur Bu Rania. Kania hanya mengangguk kecil. Harapannya tentu sama dengan yang dikatakan sang ibu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kamu tiba-tiba menerima lamaran Rangga? Apa? Kamu memiliki perasaan padanya? Tanya Bu Rania penasaran. Sebagai seorang ibu, rasanya wajar ia menanyakan hal itu. Kania juga gak tahu, Ma. Tiba-tiba saja Kania ingin menerima lamaran itu, timpal Kania. Terus, laki-laki yang dibilang dokter kekasihmu itu, siapa? Tanya Bu Rania lagi. Rangga. Kania menjawab sejujurnya. Oh, Rangga. Emang kamu pernah ditemani terapi sama dia ya? Bu Rania semakin penasaran. Pernah sekali doang. Waktu mama sama papa lagi di luar kota. Terus Safina juga lagi mual muntah, jawab Kania apa adanya. Bu Rania manggut-manggut saja. Sepertinya, kalian memang ditakdirkan berjodoh. Karena sering sekali dipertemukan tanpa sengaja. Bukan sekali dua kali. Gak mungkin kebetulan juga kan? Kania gak tahu, Ma. Kania menunduk, memainkan kuku-kuku tangannya yang sekarang selalu pendek. Berbeda dengan dulu yang selalu terawat lengkap dengan kutek mahalnya. Ya sudah. Yang penting kamu sudah yakin. Ingat, pernikahan itu diusahakan sekali seumur hidup. Itulah kenapa kita harus mencari pasangan yang rasa cintanya gak akan berubah dari waktu ke waktu. Semoga Rangga pilihan yang tepat, imbuh Bu Rania. Kania mengangguk saja. Dia hanya mengikuti apa kata hatinya. Padahal baru kemarin-kemarin dia mengatakan tak ingin dulu membuka hati untuk siapapun. Lebih dari setengah tahun setelah peristiwa Safina dan Aldi, akhirnya Kania bisa move on. Nama lelaki yang dulunya begitu sulit untuk dihapus itu kini mulai tergeser dan digantikan oleh Rangga. Kania juga tak tahu pastinya kapan. Mungkin saat perhatian-perhatian kecil yang tak didapatkan dari siapapun dia dapatkan dari Rangga dengan mudah. Puncaknya, saat peristiwa di kedai mie ramen tempo hari. Di mana Rangga rela membela dirinya, disitulah kekaguman Kania semakin meningkat. Setelah Bu Rania keluar dari kamar itu, Kania langsung merebabkan TV buhnya. Menarik selimut dan menutupkan ke seluruh badan bahkan hingga wajah. Di sana,
dia menyembunyikan wajahnya yang masih terasa memanas dan kemerahan. Di tempat berbeda, di rumah sederhana milik kedua orang tua angkatnya yang telah tiada, Rangga begitu gelisah. Berkali-kali dia mengecek ponselnya untuk memastikan ada pesan atau panggilan yang masuk. Nihil. Benda pintar itu masih saja hening tanpa notifikasi apapun. Ya Allah, diterima atau ditolak ya. Gumam Rangga sembari bolak-balik melangkah mengitari rumah. Melihat jam dinding yang menggantung di dinding, jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 10. 2 jam sudah dia menunggu dengan perasaan resah. Jantungnya berdebar tak karuan dan tak bisa tenang. 26. Apa aku telepon bos Raka aja ya? Pikirnya. Enggak deh enggak. Seperti ini terlalu malam untuk mengganggunya. Rangga pun meletakkan ponselnya kembali. Dengan lesu ia melangkah menuju tempat tidur dan berbaring di atasnya. Apa mungkin ditolak ya? Makanya bos Raka sungkan mau mengabari. Mungkin dia takut aku kecewa. Rangga kembali bermonolog sendirian. Ia pun menarik napas dalam. Mencoba meredakan gemuruh dalam D4-nya. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Karena sesungguhnya hidup dan M4-ku hanya untukmu. Hidup yang hamba jalani pun berdiri di atas takdirmu. Hamba ikhlas untuk semua ketetapanmu atas jalan hidupku. Hati Rangga perlahan tenang dengan debaran jantung yang mulai normal. Seperti itulah ia setiap kali dilanda kegundahan. Menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Sebab ia tahu, dirinya hanya sebatas wayang yang dimainkan dalang. Setelah merasa tenang, ia pun berusaha memejamkan mata dan beristirahat dari lelahnya jiwa raga. Bersiap menyambut hari esok yang entah akan memberinya kejutan apa. Pagi ini, seperti bujangan pada umumnya, Rangga sibuk sendiri. Sejak bangun tidur, sudah banyak hal yang ia lakukan. Mulai dari membereskan tempat tidur, lalu membersihkan lantai teras yang basah terkena air hujan semalam. Mengepelnya hingga bersih. Mencuci baju, menyapu, menyiapkan sarapan, ia lakukan semua sendiri. Sudah terbiasa dilakoninya beberapa tahun ke belakang. Setelah kedua orang tua angkatnya pergi karena kecelakaan. Di meja makan sederhana, dia duduk sendirian. Menikmati sarapan yang juga sederhana. Sepiring nasi goreng putih tanpa kecap. Dengan tambahan telur dan cabai rawit juga irisan timun, sudah membuatnya sangat lahap. Hanya ditemani keheningan dan kesunyian. Tanpa suara apapun. Setelah mandi, dia juga menyiapkan baju kerja sendiri. Memakainya sambil berdendang pelan. Mematut diri di depan cermin seraya bersiul bahagia. Rambutnya disisir rapi dengan kumis tipis yang mulai tumbuh. Sepertinya harus segera dicukur, gumamnya sembari meneliti setiap jengkal wajahnya di depan cermin. Tiba-tiba saja, wajah cantik Kania berkelebat di kaca. Sampai-sampai Rangga mengerjapkan mata. Error nih mulai, gumamnya sambil menggelengkan kepala pelan. Tak ingin terlalu larut dalam khayalan, dia segera bersiap untuk berangkat. Meraih helm, lalu keluar dari rumah dan menguncinya. Menaiki motor yang sudah dipanaskan sejak pagi lalu menikmati perjalanan dengan udara masih segar. Sampai di tempat kerjanya, Rangga melihat rolling door yang sudah setengah terbuka. Jantungnya kembali berdetak kencang. Sebab ia sudah bisa mengira jika Raka ada di sana. Benar saja, begitu memasuki ruangan sambil mengucap salam, Raka langsung menjawabnya. Putra bosnya itu baru saja selesai berolahraga. Terlihat dari kaos yang basah dan celana training panjangnya. 27. Pagi, bos, sapa Rangga. Pagi. Cepat banget sudah datang aja, balas Raka. Biasanya juga jam segini, elak Rangga. Padahal masih ada waktu setengah jam untuk jam masuk. Beneran. Bukan karena penasaran hasil semalam. Tanya Raka mulai mengnolda. Rangga tersenyum kikuk. Menggaruk tengkuknya sekilas. Penasaran sih. Tapi, sudah pasrah.
Ditolak juga gak apa-apa. Berprasangka baik saja, mungkin belum ketemu jodohnya, jawab Rangga. Masih terselip keraguan dan rasa rendah diri di hatinya. Sadar ia bukan siapa-siapa dan tak memiliki kelebihan apa-apa. Kalau diterima, tanya Raka. Kalau diterima, tapi apa ia diterima? Memangnya Mbak Kania mau sama laki-laki seperti saya? Memangnya Pak Amar gak keberatan punya menantu seperti saya? Keraguan itu benar-benar masih Rangga rasakan. Meski harapan di hatinya tetap ada. Tapi kenyataannya memang diterima. Raka berkata lagi seraya menahan senyum. Mata Rangga langsung melebar. Dia menatap Raka seolah tak percaya. Beneran diterima. Mbak Kania mau jadi istri saya. Pekik Rangga dengan jantung berlompatan. Raka mengangguk. Begitulah. Kania langsung setuju begitu aku sebut namamu. Rangga seketika tersenyum cerah. Ia nyaris berjingkrak dan bersorak andai tak ada Raka di sana. Namun semua itu tertahan dan hanya bisa mengucap hamdalah. Pak Amar dan Kania tanya, kapan kamu akan datang langsung ke rumah untuk melamar secara resmi, tutur Raka. Terus aku mengusulkan untuk secepatnya. Dan mereka setuju. Sekarang tinggal kamu sendiri yang tentukan. Aku, minggu ini juga boleh, jawab Rangga bersemangat.